Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farlan Hanifah dari kelas TI 41 Gabungan GSE. Hari ini saya akan menjelaskan tentang review metode analisis dari mata kuliah analisis resiko. Berikut ini merupakan judul dari jurnal yang akan saya review. Yang pertama yaitu dengan judul Analisis Risiko Kecelakaan Kerja pada Proyek Bangunan Gedung dengan Metode FMEA. Dengan tipe jurnal Muara, volume 1, nomor 1, halaman 115 sampai 123, dikeluarkan tahun 2017 dengan penulis Aprian J, Setiawan H, Ervianto WI, dan reviewernya M. Fadlan Hanifah, serta tanggal review 15 Oktober 2020. Untuk abstraknya sendiri, yaitu proyek konstruksi merupakan kegiatan yang rawan terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Jika kecelakaan terjadi, maka dampak yang ditimbulkan bervariasi, dari dampak yang ringan hingga serius. Kenyataan ini mengakibatkan diperlukannya manajemen keselamatan kerja yang berperan penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Salah satu bagian dari manajemen keselamatan kerja yaitu mengetahui tingkat risiko dari kecelakaan kerja. Penelitian ini berfokus kepada FMEA, yaitu Failure Mode Effect Analysis, untuk mengidentifikasikan kecelakaan kerja yang terjadi dan kemudian menentukan tingkat risikonya. Dan fokus dari penelitian ini yaitu pembangunan gedung yang ada di Yogyakarta. Dan secara khusus, analisis dilakukan untuk kecelakaan kerja yang terjadi pada salah satu proyek bangunan gedung di Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian diawali dengan mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang pada proyek bangunan gedung berdasarkan temuan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Lalu dilakukan konfirmasi dengan tim HSE dari beberapa kontraktor, lalu menghitung severity O dan D-nya, lalu menghitung RPN, yaitu Risk Priority Number, dengan rumus S dikali O dikali D. Pendahuluannya yaitu proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang mempunyai risiko kecelakaan kerja tinggi. Semakin tinggi risiko yang berarti semakin bahaya pula pekerjaan tersebut. Risiko kecelakaan kerja ini semakin tinggi pada negara-negara berkembang di mana tenaga kerja yang digunakan berlatar belakang dari pendidikan yang relatif rendah. Menurut King dan Hudson 1985 menyatakan bahwa tingkat kematian pada proyek konstruksi di negara-negara berkembang 3 kali lebih tinggi dibandingkan kejadian yang ada di negara maju. Risiko kecelakaan kerja pada konstruksi tinggi, namun program keselamatan kerja masih kurang mendapat perhatian. Singh et al. 1999 menemukan beberapa hal yang menghalangi keberhasilan program K3, antara lain perencanaan pekerjaan yang kurang baik, pelatihan keselamatan kerja yang tidak dijalani dengan baik, anggaran untuk keselamatan kerja yang tidak memadai, investigasi dan evaluasi kecelakaan kerja yang terjadi tidak dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya. Terdapat banyak metode untuk mengidentifikasikan potensi kecelakaan kerja, untuk mengukur tingkat risiko, dan mengevaluasi kecelakaan kerja. Di antaranya adalah menggunakan metode checklist, HAZOP, What If, FMEA, Audit, CIA, atau Confidentiality, Integrity, and Availability, Poultry Analysis, dan Inventory Analysis. Di antara metode tersebut, pada penelitian ini menggunakan metode FMEA. Berdasarkan keadaan yang telah dijelaskan, penelitian ini menerapkan metode FMEA untuk mengidentifikasikan bahaya kecelakaan kerja pada proyek pembangunan gedung dan selanjutnya menilai tingkat risiko bahaya kecelakaan tersebut. Dan fokus dari metode FMEA ini dilakukan pada proyek pembangunan gedung yang ada di Yogyakarta. Tinjauan pustakanya itu kecelakaan kerja dan potensi penyebabnya. Yang pertama, kecelakaan kerja merupakan kejadian saat pekerja sedang bekerja yang menyebabkan terjadinya luka atau gangguan kesehatan menurut International Labour Organization atau ILO 2003. Data dari ILO menunjukkan 30% kecelakaan kerja dari 100.000 tenaga kerja di Indonesia terjadi pada sektor konstruksi. Menurut ILO 2013 menyatakan bahwa tingkat kecelakaan kerja tergantung kepada risiko yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Sementara risiko terjadinya kecelakaan kerja timbul karena adanya potensi bahaya kecelakaan kerja.
Potensi bahaya kecelakaan tersebut dibagi 4. Yang pertama itu potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang kepada kesehatan, potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan, risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari, potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis. Di antara semua kategori yang ditunjukkan pada tabel 1, potensi bahaya yang menimbulkan risiko kecelakaan kerja terjadi pada kategori B. Kategori ini sesuai dengan teori efek domino yang diperkenalkan oleh Heinrich. Teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan kerja yang disebabkan oleh penyebab langsung terjadi karena kondisi tidak aman atau unsafe condition dan tindakan tidak aman atau unsafe action. Teori ini juga menjelaskan bahwa manajemen keselamatan kerja memegang peran penting dalam menentukan tingkat keselamatan kerja. Tingkat kecelakaan kerja. Sebagai dasar penyusunan rencana pencegahan terjadi kecelakaan kerja, manajemen keselamatan kerja perlu membuat safety plan yang mencakup pengukuran tingkat risiko dan bahaya kecelakaan kerja. Lalu teori yang kedua itu metode FMEA dan manajemen keselamatan kerja. Menurut Wente et al. 2002 dikutip dari Marimin et al. 2013, FMEA adalah sebuah metode yang digunakan untuk memeriksa penyebab cacat atau kegagalan yang terjadi saat proses produksi, mengevaluasi prioritas risiko yang menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja, dan membantu mengambil tindakan untuk menghindari masalah yang teridentifikasi sebagai bahaya kecelakaan kerja. Metode FMEA menggabungkan pengetahuan dan pengalaman manusia untuk, yang pertama, mengidentifikasikan potensi kegagalan dari suatu produk atau proses. Yang kedua, mengevaluasi kegagalan suatu produk atau proses dan dampaknya. Yang ketiga, membantu merekayasa untuk melakukan tindakan perbaikan atau tindakan preventif. Dan yang terakhir, menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Metode FMEA sangat membantu dan mudah digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengukur tingkat risiko kecelakaan kerja. Pengukuran tingkat risiko kecelakaan kerja secara konvensional berdasarkan 3 parameter, yaitu keparahan atau severity yang dilambangkan dengan S, kejadian atau occurrence yang dilambangkan dengan O, dan deteksi atau detection yang dilambangkan dengan D. Selain memiliki keunggulan dan kemudahan, metode FMEA terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu pernyataan dalam FMEA sering bersifat subjektif dan kualitatif, sehingga tidak jelas dalam bahasa ilmiah. Yang kedua, ketiga parameter yang SOD biasanya memiliki kepentingan yang sama, padahal seharusnya ketiga parameter tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, nilai RPN yang dihasilkan pada SOD sering sama, padahal sebenarnya mempresentasikan nilai risiko yang berbeda. Demi mengatasi kelemahan metode tersebut, biasanya metode ini digabungkan dengan metode lainnya seperti FTA dan JSA. Meskipun demikian, kedua metode tambahan tersebut tidak dapat menghasilkan data yang benar-benar real sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk metodologinya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan risiko kecelakaan kerja di proyek gedung yang mempunyai riwayat kecelakaan kerja dan kemudian menilai tingkat risiko kecelakaan kerja tersebut. Penilaian tingkat risiko kecelakaan kerja dilakukan dengan metode FMEA yang menghitung nilai RPN dari tiap risiko kecelakaan kerja. Nilai RPN merupakan perkalian antara nilai S dikali O dikali D. Tahap awal penelitian ini adalah mengidentifikasikan potensi kecelakaan kerja yang terdapat pada penelitian-penelitian yang sebelumnya. Lalu setelah dilakukan proses mengkaji ulang penelitian-penelitian sebelumnya, dilakukan konfirmasi dengan beberapa kontraktor yang berada di Yogyakarta. Tujuan konfirmasinya adalah untuk mendapatkan kepastian kemungkinan timbulnya potensi kecelakaan kerja berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Responden penelitian ini yaitu manajer proyek, manajer lapangan, dan staf manajemen HSE atau Health Safety Environment. Penelitian ini berhasil meminta pendapat 7 orang responden dari 3 proyek gedung yang berbeda. Responden diambil dari proyek berbeda agar didapat hasil yang lebih bervariasi, karena penilaian ini sifatnya cukup subjektif. Kecelakaan kerja yang ditetapkan untuk dianalisis pada tahap selanjutnya adalah kecelakaan kerja yang dikonfirmasi oleh lebih dari 50% responden sebagai bahaya. Kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada proyek pembangunan gedung.
Dari ketiga responden ini diminta untuk menentukan tingkat SOD berdasarkan kriteria yang diuraikan. Yang pertama yaitu severity. Tingkat keparahan atau severity ditetapkan berjenjang dimulai dari tingkat 1 sampai dengan 10. Nilai 10 menunjukkan tingkat dengan dampak paling parah, sementara nilai 1 merupakan tingkat dengan dampak yang paling ringan. Dampak yang paling parah adalah hilangnya nyawa secara massal, sedangkan dampak yang paling ringan adalah terkena serpihan kecil pada bagian yang tidak vital dan hanya menimbulkan luka kecil. Secara keseluruhan, tingkat keparahan yang digunakan pada penelitian ini diadopsi dari Incident Severity Scale, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu terdapat beberapa skala dari 1 sampai 10, yang paling tinggi 8 sampai 10 itu kehilangan nyawa atau mengubah kehidupan seorang individu. Dan yang paling tinggi akibat lukanya itu kematian beberapa individu atau secara massal. Lalu ada occurrence tingkat kejadian, yaitu bahaya kecelakaan kerja yang ditentukan bertingkat dari 1 sampai dengan 10. Nilai 1 menunjukkan kejadian yang hampir tidak mungkin terjadi, sementara nilai 10 menunjukkan kejadian yang hampir tidak bisa dihindari. Jadi occurrence merupakan kebalikan dari severity, yang mana nilai severity nomor 10 paling tinggi, sedangkan yang occurrence nomor 10 itu yang paling tidak bisa dihindarkan. Dan yang terakhir metodenya itu detection, merupakan tingkat deteksi yang ditentukan bertingkat mulai dari tingkat 1 sampai dengan 10. Tingkat 10 apabila alat pendeteksi atau pencegah kecelakaan kerja tidak dapat mengontrol atau mendeteksi terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan tingkat 1 apabila alat pendeteksi atau pencegah kecelakaan kerja sudah pasti dapat mengontrol atau mendeteksi terjadinya kecelakaan kerja. Lalu RPN, setelah mengetahui nilai SOD tadi untuk tiap kecelakaan kerja, selanjutnya nilai RPN dapat dihitung dengan rumus S dikali O dikali D. Selanjutnya nilai RPN dijadikan dasar untuk menerapkan tingkat risiko bahaya kecelakaan kerja, di mana semakin tinggi nilai RPN menunjuk semakin tinggi pula risiko bahaya kecelakaan kerja tersebut. Untuk hasil penelitiannya sendiri, yaitu penelitian ini mengidentifikasikan 191 kecelakaan kerja yang potensial terjadi pada proyek bangunan gedung. Setelah dikonfirmasi oleh 7 responden dari 3 kontraktor, jumlah ini tereduksi menjadi 81 kecelakaan kerja. Selanjutnya, 81 kecelakaan kerja ini dijadikan dasar untuk mengidentifikasikan kecelakaan kerja yang telah terjadi pada pekerjaan yang sudah dilaksanakan di proyek yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan informasi langsung dari staf manajemen HSE dan memperhatikan laporan-laporan yang ada, terdapat 10 kecelakaan kerja yang telah terjadi pada pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada proyek tersebut. Mulai dari pekerjaan di lantai dasar hingga lantai 1, 10 kecelakaan kerja terjadi pada 10 kegiatan yang dikelompokkan dalam 2 pekerjaan, yaitu pekerjaan pembersihan balok dan pekerjaan pengecoran plat lantai yang ditunjukkan pada tabel 5. Setelah dilakukan identifikasi risiko, maka dijabarkan nilai-nilai SOD-nya. Di SOD itu ditentukan oleh 3 responden dari manajemen HSE. Yang pertama itu nilai severity. Ini merupakan nilai severity yang sudah ditentukan oleh para manajemen HSE dari proyek. Dengan pekerjaan pembersihan dan pekerjaan pengecoran lantai. Nilai severity sesuai skala yang sudah dijelaskan tadi, occurrence juga dan detection. Setelah didapatkan semua nilai tadi, maka dicari rata-rata. Setelah ditentukan nilai SOD, maka dilakukan perhitungan nilai RPN, yang mana perkalian antara nilai S dikali O dikali D. Dan di tabel ini yang paling tinggi nilai RPN-nya itu pemotongan besi tulangan atau fabrikasi dengan nilai RPN 80, yang berarti bahwa pekerjaan ini memiliki risiko yang paling tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan metode FMEA untuk menganalisis risiko kecelakaan kerja pada proyek bangunan gedung di Yogyakarta yang menjadi objek penelitian ini menemukan 10 kegiatan yang mempunyai risiko kecelakaan kerja. Ke-10 kegiatan ini terbagi dalam 2 pekerjaan, yaitu pekerjaan pembersihan balok dan pekerjaan pengecoran plat lantai. Di antara 10 kegiatan ini, kegiatan pemotongan besi atau fabrikasi pada pekerjaan pembersihan balok merupakan kegiatan yang mempunyai risiko kecelakaan kerja yang paling tinggi dengan nilai RPN 80. Dengan demikian, kegiatan ini perlu mendapat perhatian dari kontraktor agar risiko kecelakaan kerjanya dapat diminimalkan.
Sekian presentasi saya mengenai tugas review jurnal mata kuliah analisis risiko dari keprofesian Quality System Engineering. Apabila ada salah dalam ucapan dan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.